akan merusak atau akan menggoyahkan tatanan yang sudah ada di suatu tempat, yaitu agama daripada nenek moyangnya, nenek moyang bangsa Arab, bangsa Jahiliyah. Hampir Quraisy pada waktu itu, yaitu dianya menyembah berhala. Itu di situ, maka pada waktu itu kalau Ka'bah itu adanya di Makkah itu sudah dari dulu, tapi di situ di samping Ka'bah itu dipasang atau dipasang patung, yaitu patung terkenal dengan patung apa itu namanya, Lata, Uzza dan Lata, Aral dan Uzza. Jadi mereka itu minta patung di sekitar Ka'bah itu. Jadi kalau ajaran Islam itu melarang untuk menyembah patung, maka itu sangat bertentangan. Maka Umar bin Khattab itu dan bangsa Quraisy lainnya sangat memusuhi atau membenci dari jalannya atau ajarannya Nabi Muhammad pada waktu itu. Di situ dalam kisahnya pernah dikatakan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah berdoa, mendoakan antara dua orang, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan salah satu dari mereka itu akan mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Kenapa? Karena antara Abu Jahal dan Umar itu merupakan tokoh yang berpengaruh, tokoh yang kuat, dan apabila di antara mereka itu bisa masuk Islam, maka menjadi benteng daripada ajaran atau daripada penyebaran dakwah agama Islam yang akan membantu daripada para sahabat-sahabat yang lain dan juga membantu Rasulullah SAW. Jadi tradisi-tradisi yang dirasa terganggu atau terusik tadi, maka ajaran Islam, ajaran baru tadi dianggap sangat bertentangan kepada kestabilan atau tata cara kehidupan di Mekah atau di Ka'bah Quraisy pada waktu itu. Maka pada suatu hari Umar bin Khattab sudah berniat untuk dengan pedang terhunus di tangan kanannya berjalan dan siap untuk membunuh, yaitu sang pendakwah yang di situ adalah Muhammad. Namun di tengah perjalanan beliau atau Umar bin Khattab tadi bertemu dengan seorang sahabat yang namanya Nu'aim bin Abdullah. Di situ ditanya oleh Nu'aim, "Hai Umar, mau kemana kau dengan pedang terhunus di tanganmu?" Umar dengan tegas menjawab, "Mau membunuh," dengan nada yang sangat berisik. Membunuh siapa? Membunuh si murtad. Si murtad siapa? Itu orang yang selalu membuat kekacauan merusak tatanan di kehidupan bangsa Quraisy. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Itu. Jadi dia sudah sangat berniat untuk menghabisi Muhammad Rasulullah SAW. Namun oleh Nu'aim diberi nasihat, jangan kau bunuh. Loh, apa anda? Ingatlah Umar, kau membunuh orang-orang yang mau masuk Islam, memusuhi orang-orang yang masuk Islam. Sementara saudaramu, adikmu sendiri yang namanya Fatimah bin Khattab itu sudah masuk Islam. Apa iya? Coba lihat di rumahnya. Langsung dengan hati yang sangat marah, Umar bin Khattab menemui adiknya
di rumah adiknya yang bernama Fatimah. Dia tanpa salam, tanpa basa-basi langsung menunjukkan pintunya, karena di dalamnya tadi sudah terdengar seorang atau orang yang membaca Al-Quran, yaitu Fatimah bin Umar dan juga suaminya Zaid dan seorang sahabat tadi. Dari luar Umar bin Khattab tadi sudah mendengarkan suara yang dibaca oleh Fatimah tadi, maka sangat marah, dan di situ Fatimah beserta suaminya tadi, mushaf yang dibaca tadi disembunyikan di balik bajunya Fatimah karena mendengar Umar sudah datang. Dan menurut perkiraan, kalau Umar masuk atau datang di situ mesti akan terjadi apa-apa atau akan bahkan terjadi pembunuhan dan sebagainya. Dalam dialognya, Umar bin Khattab bertanya kepada adiknya, Hai Fatimah, apa yang kau baca tadi di situ? Fatimah tidak menjawab dengan terus terang, saya tidak menjawab apa-apa, saya hanya bicara biasa, tidak ada orang lain di sini, hanya suami. Tapi kebetulan mushaf yang disembunyikan di balik baju Fatimah tadi bukan terlihat, tapi karena agak tebal itu jadi bajunya kelihatan ada sesuatu. Apa yang ada di dalam bajumu? Ini mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu bagian dari Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu wahyu yang disampaikan atau dibawakan oleh Nabi Muhammad untuk umat Islam, untuk umat yang mau beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad. Dengan marah, Umar tadi menampar pipi daripada Fatimah yang sampai berdarah-darah, tapi Fatimah tetap tegar, tidak tergoyah atau tidak akan takut dengan ancaman yang disampaikan Umar tadi. Maka, hai Fatimah, mengapa kamu ikut Muhammad, orang yang menyesatkan atau orang yang membawa aturan baru di negeri kita, memporak-porandakan aturan yang telah dibawakan oleh nenek moyang kita? Maka dengan nada sedih tapi penuh keberanian Muhammad, Fatimah menjawab, wahai Umar, bukanlah kau itu orang yang salah karena tidak mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu wahyu yang di dalamnya tidak ada unsur campur tangan daripada manusia, bahwa wahyu itu murni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan. Maka dengan mendengar kata-kata dari Fatimah tadi, Umar bin Khattab terasa gemetar dalam hatinya dan terasa iba karena sudah melukai adik kandungnya. Lalu bagaimana itu merasa itu saudaranya, itu adik kandungnya, dari seganas-ganasnya Umar tadi dengan ibanya pada adiknya tadi, maka Umar bin Khattab gemetar dan aku ingin mendengar, aku ingin membaca mushaf yang kau baca tadi. Kau tidak boleh, Umar. Mengapa kau tidak boleh membacanya? Karena kau najis, karena kau masih kotor. Maka kalau mau membacakan harus mandi dan harus wudu. Maka dengan demikian Umar mandi dan wudu, langsung diperbolehkan membaca. Karena kalau di Arab itu memang
biasa membaca bahasa Arab ya, jadi bahasanya juga bahasa Arab. Jadi walaupun tidak belajar pun tidak diajari, dia sudah bisa membaca Al-Quran secara langsung bahasa Arab tadi dan tahu juga artinya. Jadi tidak perlu diterjemahkan, sudah bahasa Arab. Apa ayat yang dibaca di situ dalam Al-Quran yang kebetulan waktu itu yang dibacakan adalah surat Toha, yang di dalamnya adalah menguat kebenaran-kebenaran ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu Umar terketutlah hatinya dan segera dalam hatinya gemetar ingin untuk menemui Nabi Muhammad. Wahai Fatimah, di mana sekarang Muhammad? Saya akan ke sana. Kamu tidak boleh ke sana. Karena dalam pikiran Fatimah tadi adalah kalau Umar ke sana pasti akan membunuh atau memusuhi orang-orang yang di dalam kelompoknya Nabi Muhammad. Tidak, harus saya ke sana. Tidak boleh, daripada kau kesana lebih baik atau kau bunuh aja. Jadi Fatimah tadi tetap kuat hatinya untuk menyampaikan atau melindungi atau menyembunyikan keberadaan Rasulullah. Saya di sana tidak akan memusuhi Muhammad, tapi saya akan bersaksi, akan menganut ajarannya Muhammad. Oh, kalau begitu saya tunjukkan Muhammad sekarang ada di Darul Arqam. Itu Darul Arqam itu merupakan tempat berkumpulnya pada waktu itu para sahabat untuk membicarakan dakwah, karena pada waktu itu dakwahnya Nabi Muhammad masih bersifat sembunyi-sembunyi karena belum terang-terangan begini. Jadi kalau dakwahnya diketahui tempatnya banyak orang, maka akan tidak aman, keamanannya tidak terganggu. Jadi beruntunglah kalau kita sekarang tuh dakwah atau ngaji itu di mana-mana aman rasanya. Jadi walaupun masjid pinggir jalan di sini ngaji tetap aman, walaupun di tengah hutan aman. Jadi tapi pada waktu itu karena musuh-musuh Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy itu masih banyak yang membenci atau banyak yang mengingkari, mengharapkan Nabi Muhammad bahkan untuk dimusnahkan, maka dakwahnya secara tersembunyi-sembunyi. Maka dengan sembari di perjalanan, Umar tetap dengan pedangnya terhunus di tangannya itu saat berjalan langsung menuju ke Darul Arqam dan dia menutup pintu juga tidak memakai salam karena pada waktu juga belum bisa untuk mengakui secara penuhnya Nabi Muhammad tadi. Dengan menutup pintu maka para sahabat itu sangat ketakutan karena siapa yang datang? Dia datang ke Umar. Mereka sangat ketakutan bahwa mesti kalau Umar datang akan terjadi apa-apa. Nah, apalagi sudah ada pedang di tangannya tadi, jadi mereka tidak berani untuk menemui atau untuk membukakan pintu tadi. Maka laporan kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad mengatakan, buka saja pintunya. Kalau dia berniat baik, nanti kita baik. Tapi kalau Umar berniat jahat, maka kita siap untuk menghadapi. Dan di situ sudah ada seorang sahabat Nabi yang kebetulan namanya juga, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yang sudah masuk Islam lebih dulu. Dan antara Hamzah dan Umar itu di situ juga terkenal sama-sama sebagai jawara atau sebagai seorang yang sangat disegani. Maka Hamzah juga siap untuk menjadi tamengnya. Buka saja, nanti kalau ada apa saya yang paling berada di depan. Maka Umar masuk di situ langsung menemui Muhammad yang
Apa Umar maksud Umar ke sini? Saya di sini datang untuk tidak akan mengganggu kalian, bahkan saya akan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Maka seluruh jamaah, seluruh sahabat yang ada di Darul Arqam tadi semuanya bertepuk tangan, bergembira ya, karena dengan masuknya Umar bin Khattab, seorang yang sangat membenci, menentang Nabi, tapi akhirnya beliau masuk Islam dengan kesadarannya sendiri, tanpa ada iming-iming atau tanpa ada paksaan. Jadi tidak ada yang menyuruh atau tidak ada yang memberikan hadiah dan lain sebagainya, tapi masuk dari hati yang paling dalam karena mendengar surat atau ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Inilah suatu hidayah yang diberikan kepada seorang, walaupun tadi orang itu sangat, istilahnya sangat brutal, sangat jahat, tapi karena Allah memberikan hidayah, maka sangat mudah untuk bagi Allah untuk mengubah sifat mereka, sifat Umar tadi. Yaitu contohnya Umar tadi, dia akhirnya para umat Islam yang menganut Nabi tadi sudah merasa aman